Nah, di situ kemudian menimbulkan salah paham pada sebagian muslimin seolah-olah tercela sekali laki-laki yang memiliki menyimpan za'faron. Laki-laki itu dalam kondisi apapun nggak boleh pakai. Ini sebagian berpendapat demikian. Sebagian berpendapat bahwa itu nggak boleh kalau dalam kondisi dia bujangan, dalam kondisi dia walaupun tidak bujangan tapi istrinya tidak dalam keadaan suci. Ya. Nah, akan tetapi di luar soal itu ada kesunahan berkenaan dengan za'faron. Masya Allah, faedahnya banyak sekali mengenai za'faron ini sebagaimana terangkat oleh para ulama. Faedahnya bagi anak ketika memakai, kaitan dengan kecerdasannya dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang pekanan kita, bincang wewangi tuntunan Nabi, ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi. Ustadz, sudah sekian kesempatan kita bicara tentang apa itu bahaya sintetis artifisial. Nah, ini kali ini kita membahas bahaya yang apa lagi nih, Ustadz? Nah, biar kita nggak dicekam oleh bahaya itu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kali ini saya ingin, nah ini kita ada za'faron, dan ini za'faron qawiyun lil arus. Sudah qawiyun kabirun ini ya. Gede. Ini sebentar. Ini satu tulai ya? Satu tulai. Satu tulai. Ini berapa tulai ini? Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar ya. Oh gitu ya? Iya, tapi sudah habis. Bisa diambilkan juga itu botolnya. Ini asli ya? Asli, thayyib. Masya Allah. Bahwa ada bahayanya itu bahaya bukan dalam makna bahaya seperti kemarin ya. Melainkan orang... Bahaya bila memakai bukan pada waktu dan... Nah, sehingga... Kalau belum nikah itu nggak boleh. Dan larangannya sangat keras. Nah, ini habis ini. Ini habis. Masya Allah. Kalau sudah, ini juga za'faron awalnya. Za'faron, jadi cek. Jadi coba ya. Nah, dituangkan juga boleh. Kalau sudah nikah, tapi istri tidak sedang kondisi suci, juga nggak boleh pakai. Karena merepotkan ya nanti ya. Nah, di situ kemudian menimbulkan salah paham pada sebagian muslimin seolah-olah tercela sekali laki-laki yang memiliki menyimpan za'faron. Loh, ini pendapat yang aneh nih ya. Nah, kalau mengenai keharamannya sebagian berpendapat bahwa laki-laki itu dalam kondisi apapun nggak boleh pakai. Ini sebagian berpendapat demikian. Sebagian berpendapat bahwa itu nggak boleh kalau dalam kondisi dia bujangan, dalam kondisi dia walaupun tidak bujangan tapi istrinya tidak dalam keadaan suci. Nah, akan tetapi di luar soal itu ada kesunahan berkenaan dengan za'faron, yakni ketika dan ini sudah sempat kita bahas sebenarnya, tetapi muncul pertanyaan, ada kebingungan, loh apakah boleh, apakah baik kalau kita itu menyimpan za'faron di rumah, sementara kan laki-laki itu nggak boleh pakai. Nah, dari sini mari kita kembali kepada pembahasan mengenai akikah. Akikah itu disunnahkan selain pada saat itu menyembelih kambing, satu bagi anak perempuan, dua bagi anak laki-laki, walaupun bisa juga satu kambing bagi anak laki-laki. Nah, ada kesunahan yang lain, yakni setelah rambutnya dicukur, maka kepala bayi ini dilumuri dengan minyak wangi za'faron. Tentu saja harus tip atau bi asli dan thayyib. Jangan sampai keliru yang sintetis artifisial. Za'faron itu bisa sangat berisiko, itu sangat bermasalah itu. Nah, jika ini kan merupakan perintah yang sangat jelas. Kalau mengenai mengusap atau melumuri kepala bayi dengan wewangian itu kan merujuk pada dua yang pasti, yakni za'faron atau khuluq. Tidak menggunakan ungkapan wewangian secara umum.
Artinya di saat itu Nabiullah Muhammad SAW menunjuk secara jelas, yakni za'faran atau khuluq. Yang kalau kita ambil pelajaran, Masya Allah, faedahnya banyak sekali mengenai za'faran ini sebagaimana terangkat oleh para ulama, faedahnya bagi anak ketika memakai, kaitan dengan kecerdasannya dan lain-lainnya. Sehingga secara sederhana, jika melaksanakan itu merupakan sunnah, maka sesuatu yang menjadi wasilah, menjadi sebab seseorang itu melaksanakan sunnah, ya dihukumi sama. Gitu kan? Iya, iya. Jika dia menyimpannya dalam kaitannya dengan itu. Gitu. Nah, jadi karena itu tidak perlu khawatir. Aduh gimana? Kan laki-laki nggak boleh. Ya, kalau tadi ada berkenaan memakainya, seandainya khawatir, misalnya karena, ini nggak boleh. Ya tadi, sebagian ulama membatasi, ini hanya bagi perempuan, sebagian ulama membatasi, ini hanya bagi perempuan dan laki-laki yang sudah menikah. Gitu ya. Nah, karena memang kalau bagi yang belum menikah memang keras sekali. Laki-laki yang sudah menikah, ini pakainya loh ya, bukan punyanya. Dan istrinya tidak dalam keadaan berhalangan. Gitu. Sehingga kalau itu terpenuhi, kalau menyimpan kan beda. Kalau saya menyimpan ini sampai ya dibilang masih ada ya. Sangat. Ini masih ada ini. Iya. Ini kalau di ya cukup berefek juga. Iya. Kalau dipindah ke yang 1/4 tulang mungkin ini kelihatan sekali jadi banyak. Tapi karena di botol gede jadi kelihatan sedikit ya. Iya. Sama halnya kalau kita ketemu orang yang ketemu alamah itu jadi kerasa banget. Allah. Masya Allah. Iya. Artinya ini jelas ya bahwa dari segala hal, terutama dalil-dalil menunjukkannya, menyimpan za'faron itu tidak masalah. Bahkan kalau itu kita lakukan untuk persiapan diri sendiri atau teman, barangkali nanti ada yang memerlukan untuk akikah, untuk melumuri kepala anaknya, maka itu kita mendapat kebaikan insya Allah. Dan apalagi kalau kita berusaha menyediakan yang terbaik. Saya kalau mau pakai boleh, cuma saya belum memastikan. Harus koordinasi gitu ya. Alhamdulillah demikiannya. Ini pembahasan bahaya yang agak berbeda. Agar kita menyadari bahwa kadang yang disebut berbahaya tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan itu ya perlu kita tolak ya. Agar tidak menjadi bahaya baru, yaitu bahaya bahaya pendapat tanpa dalil, tanpa hujah yang kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.